Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Rara Zatira, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Baiklah, pada video kali ini saya akan menampilkan di mana video ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak Usia 0-3 tahun. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang teori menurut para ahli. Yang pertama yaitu teori kognitif menurut Jean Piaget. Jean Piaget membagi pada 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap sensori motor, usia anak 0-2 tahun. Pada tahap ini, inteligensi anak didasarkan pada panca indera seperti melihat, mendengar, menjamak, membau, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tahap praoperasional usia anak 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak belajar menggunakan simbol bahasa, walaupun pemikirannya belum dapat berpikir secara abstrak. Yang ketiga yaitu tahap konkret operasional usia anak 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mampu menyelesaikan tugas-tugas seperti membagi, melipat, menderet, dan lain-lain. Yang keempat yaitu tahap formal operasional usia anak 11-15 tahun. Pada tahap ini, di mana anak sudah mampu berpikir secara abstrak, yang tingkat pikirnya yaitu tinggi dan logis. Yang kedua yaitu teori menurut Vygotsky. Vygotsky membagi dua konsep. Yang pertama, ZPD atau Zone of Proximal Development adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan suatu masalah tanpa melibatkan orang lain. Yang kedua yaitu scaffolding adalah pemberian sejumlah bantuan yang diberikan kepada anak. Yang ketiga yaitu teori menurut Brunner. Pada perkembangan kognitifnya dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, teori enaktif usia 0-2 tahun. Pada perkembangan ini, anak melakukan aktivitasnya melalui pemahaman lingkungan sekitarnya. Artinya, anak menggunakan pengetahuan motorik, misalnya melalui gigitan, sentuhan, dan pegangan. Yang kedua yaitu tahap ikonik, usia 2-4 tahun. Pada tahap ini, anak memahami objek-objek melalui gambar. Artinya, untuk belajar, anak melalui bentuk perbandingan dan perumpamaan. Yang ketiga yaitu teori simbolik, usia 5-7 tahun. Pada tahap ini, seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan yang dipengaruhi oleh kemampuan berbahasa dan logika. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya. Karakteristik 6 aspek perkembangan anak usia 0-3 tahun. Yang pertama, nilai agama dan moral menurut Harlock, yaitu anak sudah memahami agama yang dianut, mengerjakan ibadah, sopan, jujur, dan menjaga kebersihan. Kedua yaitu fisik motorik. Menurut Harlock, motorik dibagi menjadi 2. Yang pertama, motorik kasar, artinya memiliki kemampuan gerak tubuh secara terkoordinasi, seimbang, dan lincah. Yang kedua yaitu motorik halus, artinya memiliki kemampuan untuk mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk. Ketiga, aspek perkembangan bahasa. Menurut Hart dan Disley, membaca dan menulis merupakan bagian dari bahasa. Untuk membaca dan menulis, anak perlu mengenal beberapa kata dan memahami kalimat. 4. Aspek perkembangan sosio-emosional. Menurut Harlock itu kerjasama, persaingan, empati, simpati, ramah, dan tidak mementingkan diri sendiri. 5. Aspek perkembangan kognitif. Sesuai dengan teori Jean Piaget dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap sensori motor. Yang kedua, tahap praoperasional. Yang ketiga, tahap konkret operasional. Yang keempat, tahap formal operasional. Dan keenam yaitu seni. Menurut Pablo Picasso yaitu mengekspresikan diri, berimajinasi, musik, drama, dan seni lainnya seperti seni lukis, seni tari, dan lain-lain.